Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai materi React Native dalam mata kuliah pemrograman mobile. Jadi, apa itu React Native? React Native adalah open source framework yang berbasis JavaScript. React Native dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi untuk sistem Android dan juga iOS. React Native dikembangkan oleh Facebook pada tahun 2013 sebagai proyek internal, dan pada tahun 2015 React Native mulai dirilis ke publik. Selanjutnya terdapat fungsi-fungsi dari React Native. React Native memiliki 3 fungsi. Yang pertama itu ada membangun aplikasi yang berfungsi seperti aplikasi asli atau native. Yang kedua, membantu membangun solusi untuk berbagai proyek dan masalah dalam lingkup. Yang ketiga, menghemat waktu dan dapat mengurangi biaya pembuatan aplikasi secara terpisah. Selanjutnya, React Native juga memiliki komponen-komponen inti penting yang membantu dalam pengembangannya. Nah, komponen inti itu yang pertama ada view, text, image, scroll view, dan juga text input. Dalam tampilan Android, view itu bisa berarti view group, sedangkan tampilan iOS, view itu bisa berarti UI view. Nah, selanjutnya pada teks, dalam tampilan Android, teks itu menjadi text view dan tampilan iOS menjadi UI text view. Yang ketiga, image. Tampilan Android image itu adalah image view dan tampilan iOS adalah UI image view. Yang keempat ada scroll view. Scroll view itu dalam tampilan Android adalah scroll view, sedangkan pada tampilan iOS adalah UI scroll view. Dan yang terakhir text input. Pada tampilan Android, text input itu menjadi edit text, sedangkan pada tampilan iOS menjadi UI text field. Sedangkan dalam analogi web, view itu tidak menggulir, bisa ditandai dengan kurung siku div, text itu bisa ditandai dengan kurung siku p, image bisa ditandai dengan kurung siku img, scroll view bisa ditandai dengan kurung siku div, dan text input bisa ditandai dengan input pipe sama dengan kutip 2 teks kurung siku. Untuk keterangannya sendiri, view itu adalah sebuah kontainer yang mendukung tata letak dengan flexbox, gaya, beberapa penanganan sentuhan, dan juga kontrol aksesibilitas. Teks itu menampilkan, menata, dan menumpuk string teks, dan bahkan menangani peristiwa sentuh. Untuk image digunakan untuk menampilkan berbagai jenis gambar. Scroll view adalah wadah gulir generik yang dapat berisi beberapa komponen dan tampilan. Dan terakhir, text input memungkinkan pengguna untuk memasukkan teks. React Native memiliki beberapa fitur yang dapat digunakan. Menggabungkan semua kode JavaScript ke dalam satu berkas yang dapat meningkatkan kinerja aplikasi secara signifikan dan mengurangi waktu pemuatan. Yang kedua, memungkinkan tim lain untuk terlibat karena ditulis dalam JavaScript. Yang ketiga, kemampuan untuk memeriksa platform yang sedang digunakan dan merender komponen yang berbeda sesuai dengan platform tersebut. Yang terakhir ada fitur fast refresh yang memungkinkan pengembang untuk langsung memvisualisasikan hasil perubahan kode pada ponsel atau simulator. Nah, React Native memiliki beberapa cara kerja. Yang pertama itu ada pengembang menulis kode dalam JSX. Yang kedua, React Native mengompilasi kode JSX menjadi kode asli untuk platform target. Yang ketiga, React Native menghubungkan API platform dengan komponen UI di aplikasi seluler. Yang keempat, saat pengguna berinteraksi dengan aplikasi, seperti menekan tombol, React Native menerjemahkan peristiwa asli menjadi peristiwa JavaScript. Dan yang terakhir, React memproses dan memperbarui UI. Selanjutnya ada keunggulan penggunaan React Native. Yang pertama itu ada kode reusability, di mana React Native itu dikenal sebagai framework developer yang efektif karena dapat memanfaatkan basis kode yang sama untuk platform yang berbeda. Yang kedua ada hot reloading. Fitur hot reloading memungkinkan pengembang melihat perubahan dalam kode secara real time tanpa perlu menyegarkan apapun. Yang ketiga ada performa. Dibandingkan dengan cross-platform development lainnya, konsep bridge pada React Native dapat dianggap sebagai revolusioner. Yang keempat, efisiensi biaya.
Efisiensi biaya adalah alasan utama mengapa banyak yang menggunakan React Native. Untuk menyelesaikan suatu proyek, hanya membutuhkan satu tim kecil berkat penggunaan kode berulang. Yang kelima, komunitas pengembang yang terus berkembang. Jika pengembang menghadapi masalah yang belum terselesaikan, di React Native terdapat sekelompok orang yang bersedia membantu karena kepedulian untuk membuat framework menjadi lebih komprehensif dan stabil. Yang keenam, selalu berkembang. Berbagai fitur dan pembaruan dirilis secara teratur. Lingkungan yang aktif menjadikannya pilihan bagus untuk industri pengembangan mobile app yang bergerak dengan cepat. Selain memiliki kelebihan, React Native tentunya memiliki kekurangan. Seperti yang pertama itu ada teknologi yang relatif mudah. Karena termasuk teknologi yang masih baru, framework ini tentu memiliki beberapa keterbatasan, keluhan, dan masalah yang perlu diatasi. Beberapa modul khusus ternyata tidak tersedia. Yang kedua ada masih membutuhkan pengembang mobile app asli. Salah satu keunggulan React Native adalah implementasi kode asli untuk kinerja yang lebih baik. Namun, terkadang hal ini membuat para pengembang mungkin membutuhkan bantuan dari pengembang mobile app asli. Yang ketiga, tidak cocok dengan desain dan interaksi yang rumit. Semua modul asli harus berkomunikasi dengan bagian JavaScript dari aplikasi. Terlalu banyak interaksi semacam itu dapat membuat aplikasi menjadi lambat dan dapat memberikan pengalaman buruk. Yang ketiga, ketergantungan pada Facebook. Mengandalkan teknologi open source, pihak ketiga memiliki kekurangan tersendiri. Jika Facebook memutuskan untuk tidak lagi menggunakan teknologi ini, maka hal itu dapat membuat pengguna lain mundur. Yang terakhir, kinerja hampir asli masih kurang dari native development. Kinerja framework ini diketahui masih lebih lambat dibandingkan dengan aplikasi native development. Dampak penggunaan pada kinerja aplikasi ini seharusnya dibahas dengan tim pengembang terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya, React Native merupakan framework yang memungkinkan pengembang aplikasi mobile lintas platform menggunakan JavaScript dan juga React. Dengan kinerja yang mendekati aplikasi natif, pengalaman pengguna yang baik, dan dukungan komunitas yang besar, React Native menjadi pilihan populer untuk pengembangan aplikasi. Namun, ada beberapa keterbatasan terutama terkait dengan ketergantungan pada pustaka pihak ketiga dan juga kinerja pada aplikasi yang kompleks. Jadi, cukup sekian pembahasan materi mengenai React Native dalam mata kuliah pemrograman mobile.